Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji BPH Republik Indonesia Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSM telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerjasama Jo Win Sehem Yamal Jambi Bukit Tinggi bertampik di ruang sinema Gedung S nan disaksian Direktor Win Sehem Yamal Jambi Bukit Tinggi Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MC Kepala Kemenak Kota Bukit Tinggi Dr. Eri Iswandi MA Wadir Tigo Dekan Direktur Pasca Sarjana dosen 100 mahasiswa saat DPR RI sedang membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan hibrah haji dan pembentukan BP Haji bersinergi Jo Kementerian Agama dan masa transisi pada operasional Haji 2025 Masehi atau 1446 Hijriah dan siap dioperasionalkan secara penuh mulai 2026 Masehi atau 1447 Hijriah dan pembentukan BP Haji di Presiden Prabowo melalui Perpres 154 Tahun 2024. Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji BPH Republik Indonesia Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSM sampaian kepada RI usai acara bahawa kerjasama yang dilakukan Badan Penyelenggara Haji BPH Republik Indonesia Jo Win Sehem Yamal Jambi Bukit Tinggi bisa berbasis riset dalam peningkatan layanan haji dan selama alun berjalan secara maksimal. Dikatakan kemudiannya pihaknya akan evaluasi keberatuan haji Froda maupun denda haji dan selama menemui polemik di lapangan. Ya, batasannya, prinsipnya membina bukan membinasakan. Sepanjang itu membina, kita izinkan oleh peraturan, ya silakan. Tapi membuat peraturan itu harus ada kesepakatan oleh kedua belah pihak. Baik pihak sekolah, pihak orang tua, pihak dinas pendidikan. Kalau peraturan sudah dibuat, kita jalankan peraturan itu, maka tidak apa-apa, silakan lanjut. Komnas HAM tidak akan bisa mengatakan itu pelanggaran HAM. Supaya tidak ada keraguan-keraguan bagi guru-guru untuk mengajar, supaya tidak ada kecemasan, supaya tidak takut dibilang melanggar HAM. Kita berikan nomor kontak, itu kita bisa diskusi. Kalau ada yang melapor, Komnas HAM tidak serta-merta langsung mengatakan itu melanggar HAM. Tapi banyak faktor dan penilaian-penilaian yang akan kita berikan. Bisa kita jadikan contoh. Karena ini permintaan dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Sekarang guru kita ini cemas mengajar karena takut dibilang melanggar HAM. Makanya itulah dasarnya kita adakan acara ini. Kita bedah satu persatu mana yang melanggar HAM, mana yang melanggar hukum. Nanti Pak Wawa akan membuat jilid 2 kegiatan ini, tetapi kepada aparat pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah kota. Juga guru-guru di Bukit Tinggi kiranya dapat lebih memahami dan mengimplementasikan HAM dalam pendidikan sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah dan aman bagi siswa itu sendiri. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan. Juga Rektor Win Sehem Yamal Jambi Bukit Tinggi Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI utarakan bahwa dengan dipisahkannya Kementerian Agama Republik Indonesia Jo BPH RI tentunya terjadi perubahan kurikulum prodi manajemen haji di Win Sehem Yamal Jambi Bukit Tinggi setelah ditandatangani MOU indak melupakan Win Sehem Yamal Jambi masuk ke dalam pendampingan haji dan dilakukan di BPH RI. Dengan adanya perpisahan dengan Kementerian Agama itu tentu banyak hal yang akan berubah di kurikulum Bapak Ibu yang terutama pengelola haji dan umrah. Juga hadir kita berkolaborasi mewujudkan keselarasan kita apa yang kita inginkan dalam pendidikan terutama berkaitan dengan arah dan tujuan mahasiswa ini jelas setelah dia menjadi alumni manajemen haji dan umroh itu. Tentu kita sudah melakukan MOU, Pak Deputi tidak boleh melupakan UIN Bukit Tinggi. Pak Deputi harus mengingat UIN Bukit Tinggi sebagai salah satu yang perlu Pak Deputi pertimbangkan untuk kepentingan penyelenggaraan haji. Ini kawan-kawan ini bersedia untuk jadi petugas haji nih Pak Deputi. Iya Pak Direktur? Ya, Pak Direktur sudah mulai mendaftar satu. Diketahui dari 2.200 pendamping haji diberikan pemerintah kerajaan Arab Saudi pada Indonesia justru melampaui ditargetkan yakni hampir 1,000 orang diterima selaku pendamping haji Indonesia. Joni Marbeta mengambat untuk berita Minang pada siang hari ko.